Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Oke, kali ini kita akan belajar materi tema 8, subtema 1, pembelajaran ke-1, yaitu tentang siklus air. Tahukah kamu, 97% air yang ada di bumi merupakan air asin, bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 3% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau, seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Jadi, hanya kurang lebih 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya di bumi ini. Air merupakan komponen penting dalam kehidupan. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, maka dari itu kita harus bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri dari air. Contohnya, tubuh manusia yang 70%-nya merupakan air. Oleh karena itu, kita seringkali meminum air. Nah, selain itu, air juga digunakan untuk membersihkan tubuh alias mandi, mencuci, dan memasak. Nah, selain manusia, hewan dan tumbuhan juga bergantung pada air untuk kelangsungan hidupnya. Tahukah kamu, air tidak selalu berbentuk cair. Ketika didinginkan, air akan berubah bentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai, atau berbentuk padat seperti salju dan es di kutub utara, ataupun berbentuk uap air ketika terkena sinar matahari yang panas. Kok bisa ya air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak habis digunakan terus-menerus oleh manusia? Nah, walaupun air terus-menerus digunakan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia, itu tidak pernah habis karena adanya proses siklus air. Siklus air merupakan sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Proses ini disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi naik dan berkumpul di udara. Ketika suhu udara turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini membentuk awan, dan proses ini disebut kondensasi atau pengembunan. Lama-kelamaan, udara tidak dapat lagi menampung uap air, maka proses ini disebut presipitasi. Nah, titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Air hujan akan turun di darat maupun di laut. Air hujan itu akan jatuh ke tanah atau perairan. Air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun, sebagian besar air di sungai dapat menguap kembali. Air sungai yang menguap membentuk awan bersama dengan uap air dari air laut dan tumbuhan.
proses siklus air pun terulang lagi. Dari proses siklus air itu dapat disimpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah. Nah, adik-adik, meskipun air itu kita gunakan secara terus-menerus, tapi keberadaannya tidak pernah habis di bumi ini karena adanya proses siklus air. Dan proses siklus air ini berulang-ulang secara terus-menerus. Namun, kita harus menggunakannya secara bijak karena bisa saja suatu saat nanti jika kita tidak menghemat penggunaan air, maka lama-kelamaan air di bumi akan semakin berkurang. Maka kita wajib menggunakan air secara hemat. Misalnya, menggunakan air secukupnya ketika kita mandi. Jangan membuang-buang air. Ketika kita minum, harus dihabiskan. Kemudian menutup keran setelah tidak dipakai. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, setelah kalian mengetahui pentingnya air bagi makhluk hidup di bumi ini, sekarang kalian siapkan alat tulisnya, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apa fungsi air bagi manusia? Yang kedua, apa fungsi air bagi tumbuhan? Yang ketiga, apa fungsi air bagi hewan? Jawablah dalam bentuk peta pikiran seperti ini. Boleh dibantu oleh ayah, ibu, atau kakak di rumah ya. Nah, ayo sama-sama kita simpulkan pengetahuan apa yang telah kita pelajari hari ini, yaitu betapa pentingnya air bagi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di bumi. Air di bumi tidak habis digunakan terus-menerus karena adanya proses siklus air yang terus berulang-ulang. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bentuk syukur yang bisa kita lakukan adalah menggunakan air secukupnya. Jika kita berlebihan, maka lama-kelamaan air di bumi juga akan berkurang. Jika tidak ada air, maka makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan tidak akan bisa hidup bertahan lama. Bagi adik-adik yang hadir mengikuti pembelajaran hari ini, bisa komen di layar komentar di bawah ini. Sekian pembelajaran kita hari ini, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.